handphonenya pasti udah gak sabar untuk mulai ibadahnya. Kalau gitu kita mau berdoa untuk kita buka ibadah kita hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan beri buat kami. Kami kembali dapat beribadah untuk bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau memuji, kami mau bersorak, kami mau menyembah Engkau, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Sertai ibadah kami Tuhan, dan kami siap bersorak, melompat, memuji Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, hari ini kita mau mulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan.
Kita mau tetap semangat memuji nama Tuhan. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Hobilah hobita, Yesus pujaanku. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Hobilah hobita, Yesus pujaanku. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Jabang dari mau, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Hobilah hobita, Yesus pujaanku. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia mati, Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Hobilah hobita, Yesus pujaanku. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Hobilah hobita, Yesus pujaanku. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Hobilah hobita, Yesus pujaanku. Hobilah hobita, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia jagoan hidupku. Hobilah hobita. Halo semua, kita jumpa kembali dalam ibadah online kita. Wah, sudah gak kerasa ya, kita jumpa lagi. Minggu lalu kita sudah ibadah, kita sudah ketemu lagi di hari Minggu ini. Kita bersama-sama berkumpul, walaupun di rumah masing-masing ngumpulnya. Tapi kita percaya bahwa saat kita beribadah bersama-sama, Tuhan juga hadir. Nah, selamat datang di ibadah Sunday Geng GPDI Elohim. Nah, hari ini siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, disiapin Alkitabnya. Sudah membawa Alkitabnya di sebelah kiri kanan kalian. Jangan lupa dibawa. Kemudian kita angkat bersama-sama. Oke, yuk. Om kasih waktunya buat ambil Alkitabnya. Oke, semuanya sudah siap? 1, 2,
3, I love my Bible and pray. Ya, kita harus selalu cinta sama firman dan kita harus selalu berdoa. Nah, hari ini ayatnya di Ibrani 13 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita itu tetap sama loh. Pada waktu dulu di zaman di Alkitab, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau dulu Tuhan bisa tolong kita, kalau dulu Tuhan bisa tolong banyak orang di Alkitab, sekarang pun Tuhan bisa tolong kita. Dan kalau dulu Tuhan bisa berbuat mujizat, sekarang pun Tuhan tidak berubah. Kekuatannya Tuhan nggak menurun, kekuatannya Tuhan nggak berkurang, tapi Tuhan tetap sama. Dia tidak berubah. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan mampu menjawab doa-doa kita selama kita mau berdoa dan kita mau setia. Oke, tetap baca firman dan tetap berdoa. Oke, sebelum kita memberi, kita mau melihat firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan hari ini ada di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang di sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Adik-adik, kita semua sudah tahu kisah ini. Tapi hari ini kita mau lihat, seringkali ketika Tuhan meminta kita untuk memberi, melakukan sesuatu yang baik, kita seperti Filipus. Kita merasa nggak cukup Tuhan, aku nggak punya cukup Tuhan. Nah, tapi di ayatnya yang ke-6 tadi dibilang, tetapi Tuhan tahu apa yang akan ia lakukan, apa yang hendak ia lakukan. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa sudah ada benih 5 roti dan 2 ikan di tangan anak laki-laki. Tuhan tahu bahwa Tuhan akan melipat gandakannya. Jadi ketika Tuhan meminta kita untuk memberi, ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang baik, memberkati orang lain, mungkin kita merasa, aduh Tuhan, aku gak cukup pintar, aku gak cukup kuat, aku gak memiliki cukup banyak. Ingat ayat hari ini ya, Tuhan tahu, Tuhan sudah tahu ada benih yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kalian. Amin. Dan Tuhan tahu bahwa Tuhan akan melipat gandakannya, memberkati lebih banyak orang. Jadi hari ini pada saat kita memberi persembahan, kita mau memberi dengan sukacita. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan Alfa dan Omega. Engkau sudah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Hari ini Tuhan, ketika Tuhan meminta kami untuk melakukan sesuatu yang baik, memberkati orang lain, memberi, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menaruh benih itu dalam hidup kami. Ada satu potensi yang besar dalam hidup kami. Dan kami percaya juga Tuhan, Tuhan akan melipat gandakannya bagi kami, sehingga kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi. Persembahan dapat dilakukan dengan cara seperti ini ya. Dan jangan lupa minggu depan tetap ibadah online. Jaga kesehatan ya. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Yuk sama-sama anak-anak ini berkati Tuhan. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja. Amin. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, berserah. Oh, amin. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, sebab Engkau Raja. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lagi katakan Engkaulah Tuhan. Haleluya, angkat tangannya. Engkaulah sebab Engkau Raja Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lagi katakan Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah amin, amin Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari anak-anak Tuhan, sembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Katakan haleluya, katakan puji Tuhan, kata Tuhan Yesus Engkau baik bagi kami. Haleluya. Oh Yesus, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, ajaib Engkau. Haleluya. Amin, amin. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Oh, sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan Engkaulah, Engkaulah, sebab Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu yang hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. Lagi katakan, Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, sebab hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku aguhkan. Ya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan kami boleh melayani Engkau, kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Sebentar Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pendengaran kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 25 sampai dengan 40. Nah, cukup panjang ya. Nanti kalian di rumah setelah ibadah online ini selesai bisa baca sendiri ya di rumah ya. Nah, adik-adik, kalian tahu bangsa Israel kan? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk dibawa kemana? Ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan ke mereka. Nah adik-adik, setelah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, hampir 1 tahun mereka itu tinggal di mana? Di padang belantara. Padang belantara itu seperti apa sih? Apakah padang belantara itu penuh dengan pohon-pohon yang rindang? Enggak adik-adik. Padang belantara itu adalah tempat yang sangat gersang dan tandus. Di sana cuman ada apa? Pasir, batu, dan semak duri. Sangat panas dan kering. Nah, tetapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Mereka tidak berkekurangan. Setiap hari Tuhan menyediakan mana untuk mereka. Jadi mereka tidak kelaparan. Kalaupun mereka butuh air dan di sekitar mereka tidak ada air, Tuhan bisa mengeluarkan air dari batu karang. Wow, sungguh ajaib ya Tuhan itu. Nah, Tuhan juga memberikan seorang pemimpin bagi mereka, seorang pemimpin yang baik hati, seorang pemimpin yang sabar. Siapa namanya? Namanya adalah Musa. Nah adik-adik, Musa ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Nah adik-adik, ketika Musa suatu hari pergi, dia harus pergi untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Ternyata apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel ketika Musa pergi? Ternyata adik-adik,
mereka mengumpulkan emas-emas, mereka membuatnya menjadi apa? Menjadi patung lembu yang besar. Untuk apa? Untuk mereka sembah adik-adik. Nah, ketika Tuhan tahu apa yang mereka lakukan, Tuhan sangat marah. Sehingga apa? Tuhan menghukum bangsa Israel. Dan banyak yang mati karena mereka tidak menurut dengan Tuhan. Mereka menyembah Allah yang lain. Mereka menyembah patung. Tuhan gak mau anak-anaknya menyembah Allah lain. Karena hanya Dia, hanya Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang harus disembah. Begitu juga dengan kita. Kita hanya boleh menyembah satu Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika Musa melihat bahwa Tuhan menghukum bangsa Israel begitu berat, Musa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel. Dan apakah Tuhan mau mengampuni bangsa Israel? Ya, Tuhan mau. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, adik-adik, setelah itu suatu hari Tuhan memanggil Musa kembali. Tuhan menyatakan isi hatinya. Tuhan rindu untuk selalu ada, hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga Tuhan menyuruh, memerintahkan Musa untuk menyampaikan ke bangsa Israel supaya mereka mengumpulkan harta benda mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun kemah suci. Dan ada syaratnya adik-adik. Tuhan mau persembahan itu harus berdasarkan hati yang sukarela, hati yang bersuka cita. Tuhan gak mau kalau persembahannya itu adalah persembahan yang sambil bersungut-sungut. Jadi pergilah Musa ke bangsa Israel. Musa mengumpulkan mereka dan menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, kira-kira nih bangsa Israel mau nggak ya menyerahkan hartanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Oh, ternyata bangsa Israel sangat senang, sangat bersuka cita. Mereka mau, mereka rela memberikan hartanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, setiap hari, setiap pagi mereka mengumpulkan harta benda mereka. Ada yang membawa emas, perak, tembaga, dan juga ada yang bulu kambing, kulit domba, lalu apalagi ada yang membawa permata, kain lenan halus, dan juga ada minyak. Mereka semua bawa barang-barang yang dibutuhkan. Nah, dan akhirnya sudah terkumpul semuanya. Musa pun melihatnya sudah cukup. Oke, sudah cukup semuanya. Nah, tinggal Tuhan butuh orang untuk bisa memimpin, membuat suatu benda-benda itu. Akhirnya Tuhan menunjuk dua orang. Dua orang itu namanya Besalel dan Aholiab. Besalel ini dipilih Tuhan karena apa? Karena dia pandai membuat benda-benda dari emas dan juga dia pandai mengukir. Kalau Aholiab itu pandai mengatur para pekerja. Nah, Besalel dan Aholiab ini akhirnya mereka dengan bersuka cita menerima pekerjaan itu. Mereka mau melakukannya. Nah, adik-adik, maka dikerjakanlah kemah suci itu. Mereka semua bekerja menurut bidangnya masing-masing. Ada yang bisa menjahit, mereka menjahit. Ada yang membangun, mereka membangun.
Nah, adik-adik, dan akhirnya kemah suci itu telah jadi. Dan mereka semua sangat bersukacita. Nah, dan tiba-tiba ada awan putih menudungi kemah suci itu. Wow, apa itu? Kemah suci itu menandakan kehadiran Tuhan. Ya, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir pada siang hari akan berupa tiang awan, dan pada malam hari berupa tiang api. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita mau belajar, kita mau memberi dengan kerelaan seperti yang dilakukan bangsa Israel. Kalian tahu bait suci itu apa sih? Bait suci itu adalah tempat di mana Allah berdiam dan umat Israel datang untuk menyembah Dia. Nah, sama dengan gedung gereja ini. Kita punya gedung gereja yang mewah, bukan? Kita nggak perlu berpindah-pindah, kita nggak perlu mendirikan kemah, karena kita sudah punya gedung gereja yang indah. Nah, adik-adik, gedung ini tidak berdiri dengan sendirinya, perlu untuk dibangun. Dan waktu dibangun perlu uang untuk membangunnya. Nah, dari mana uang itu? Tentunya dari persembahan kita. Setiap hari Minggu kita beribadah, kita membawa persembahan kepada Tuhan. Itulah dari persembahan itu kita bisa mendirikan gedung gereja. Nah, adik-adik, karena itu marilah kita belajar memberi kepada Tuhan dengan penuh sukarela. Mungkin kalian gak ikut membangun gedung ini, tapi kalian bisa setiap minggu menyisihkan uang jajan kalian yang diberi oleh mama papa untuk dibawa, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian apa yang kita pelajari lagi? Memberi bagi Tuhan tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa uang, tetapi kita bisa seperti Bezalel dan Aholiab. Mereka memberikan hidup mereka, kepandaian mereka, bakat mereka, talenta mereka untuk apa? Untuk membangun bait suci. Begitu juga dengan kita, dengan adik-adik semuanya. Apa yang kalian bisa, talenta apa yang Tuhan taruh, talenta apa yang Tuhan kasih kepada kalian. Nah, kalian bisa menggunakannya, kalian bisa mempersembahkannya kepada Tuhan. Mungkin kalian bisa menyanyi, gunakan itu untuk melayani Tuhan. Kalau kalian pinter dalam bidang komputer, berikan itu untuk Tuhan. Kalian bisa gabung di pelayanan Mulmed, ya kan? Nah, apapun itu hidup kita, mari kita beri buat Tuhan. Kita belajar memberi buat Tuhan dengan kerelaan dan sukacita. Puji Tuhan, demikianlah firman hari ini. Semoga kalian semua boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku amin. Kau Allah yang besar, ajaib
Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar, Allah yang sangat mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar ya Tuhan, dan kami mau belajar ya Tuhan. Seperti bangsa Israel, kami mau memberi ya Tuhan, mempersembahkan apa yang kami miliki ya Tuhan, dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami mau ya Tuhan memberi, kami mau belajar memberi hidup kami, apa yang menjadi talenta yang Engkau beri kepada kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami menggunakan talenta itu untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan talenta kami ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk Engkau pakai ya Tuhan, mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang diberkati ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Hari demi hari, Engkau yang akan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dan Tuhan menjagai setiap kami minggu ke depan ya Tuhan. Kami tetap aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan hari ini ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Hari ini kita sudah mendengar firman. Setiap firman kisah yang diceritakan tadi itu ada di dalam Alkitab, dituliskan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab dikatakan juga bahwa Yesus telah datang mengasihi kita supaya kita bisa bersama dengan Dia berada di surga. Nah, Yesus sangat mengasihi kamu dan ingin menjadi sahabatmu. Kalau hari ini kamu mendengar tentang firman tadi dan berkata, Tuhan, aku ingin menjadi sahabatmu, dan kamu memutuskan untuk hari ini menerima Dia sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu, yuk ikutin Teda berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Yesus, Engkau sudah datang untuk aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah sahabatku, ampuni setiap dosa-dosaku. Aku mau terus memegang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah.